luar biasa itu. Sehat ya Pak Yai? Alhamdulillah, berkat doanya. Ini di mana? Di Semarang atau di Bandung? Di Lembang, baru datang Ya. kemarin. Alhamdulillah bisa ketemu, dapat juga waktunya. Nah, ini jalan-jalan aja lah ini, semoga sehat. Dan yang kami banggakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yusin, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar dokter? Alhamdulillah. Pak Hendra itu jalan-jalan terus itu menjemput impian gitu. Ya. Ya, sebelum acara ini kita mulai, sebagai informasi kepada audiens webinar, tetap mengaktifkan video serta mematikan mikrofon masing-masing. Dan di akhir nanti kita juga akan membagikan door prize dengan berbagai ketentuan, yaitu pertama ialah pertanyaan terbaik dan tetap mengaktifkan video selama acara berlangsung. Untuk juga akan berhak free ongkir hadiah. Untuk itu pemenang nanti akan mengisi biodata di room dengan menyebutkan nama, nomor handphone, alamat lengkap. Ya, sebagai informasi juga, kegiatan kita ini juga dapat dilihat di YouTube OIF UMSU dan linknya akan dikirim ke room chat juga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena di channel YouTube OIF UMSU akan ada seputar informasi-informasi mengenai astronomi dan mengenai instrumen-instrumen astronomi baik dari klasik hingga juga modern. Wah, sepertinya peserta webinar juga sudah kumpul nih. Sebaiknya langsung saja kita mulai. Agar lebih semangat saya akan berpantun terlebih dahulu nih. Istana Maimun, ikon kota Medan, berdiri kokoh dengan megah menawan. Selamat datang kami haturkan kepada Tuan dan Puan. Jalan-jalan ke negara Kenya, besoknya ke negara Kamboja. Karena sudah masuk waktunya, mari kita mulai saja. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 yaitu Bapak Dr. Akrim
Bapak Associate Profesor Dr. Akrim SPDI MPD, yaitu selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Dr. Akrim Juli Rahmadi Butar-Butar MA, selaku Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan yang saya hormati Bapak Hendro Setianto MSI selaku narasumber pada acara webinar Doa 8 yang bertema Perkembangan Observatorium dan Planetarium di Indonesia. Jadi beliau ini adalah Direktur Imahno Observatory Bandung dan Ketua JOPI Jaringan Observatorium Planetarium Jakarta. Wah, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar doa yang ke-8 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum saya bacakan susunan acara, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariah Ritonga. Saat ini saya masih aktif di bidang Planetarium OIF UMSU. Sebelum lanjut ke acara inti, marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi acara ini juga merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang telah dilakukan karena hari ini akan ada 2 acara launching sekaligus. Yang pertama, launching buku profil OIF UMSU yang dimuat dalam 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Dan yang kedua nanti ada juga launching capaian OIF. Ya, pada kesempatan ini, masing-masing yang di-launching akan ditampilkan dalam bentuk video. Berikut saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, launching buku profil OIF UMSU dan launching capaian OIF. Dan yang ketiga nanti juga ada kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima ada door prize dan terakhir nanti kita juga akan penutupan. Ya, nah itulah tadi susunan acara kita pada acara hari ini. Wah, sepertinya banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat mengikuti webinar kali ini. Dan jangan lupa sediakan kopi atau jajanan nih, biar lebih semangat. Biar nggak ngantuk juga ya. Ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita, wah seperti sebentar lagi kita akan mulai acara launchingnya nih. Wah, sepertinya saya lihat dulu, wah udah mulai ramai nih. Ya, wah seperti terlihat. Selamat datang Bapak Ki Haji, Bapak Arso. Selamat datang Pak. Iya, kemudian wah banyak sekali yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Wah. Iya, kemudian selamat datang kepada Bapak Ismail. Assalamualaikum Pak. Wah, semoga kita sukses selalu ya. Wah, ada Bapak AR Sugeng nih. Wah, idola saya nih. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ya, semoga kita sehat selalu ya. Nah, kemudian banyak sekali nih Bapak Ibu Falak juga yang bergabung pada webinar kita kali ini. Boleh salam-salam dulu nih kepada peserta yang lain sebelum kita lanjut ke acara berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hendro, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, kita boleh salam-salam nih menunggu Wakil Rektor 2 bergabung pada webinar kita kali ini. Sepertinya Bapak Arso nih mau menyapa dengan teman-teman yang ada di webinar ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, suaranya belum kedengaran nih untuk Bapak Arso. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kedengaran suara. Kedengaran, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendro. Iya. Selamat kita pada hari ini melaksanakan launching perkembangan WhatsApp. Yeah. Terima kasih Pak Arso. Ya, Semoga sehat semua nih. amin. Ya. Habis kita tidak bisa berjumpa ke Bandung sana menjumpai Bapak, udah ya di layar ini saja lah. Yang penting sehat-sehat kita. Dari kerjauan kita sama-sama berdoa. Ya. Semoga Amin, amin. astronomi salam keadaan sehat walafiat menjalankan tugas hari-hari. Terima kasih. Ya, Amin. amin ya robbal alamin. Semoga kita sehat selalu. Ya, sepertinya kita sudah bergabung dengan Wakil Rektor 2 nih. Baik, selanjutnya kita akan lanjut saja ke acara berikutnya. Ya, selanjutnya langsung saja kita ke acara berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Akrim SPDI MPD selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan ini, seluruh peserta yang berhadir, Kepala Observatorium Ilmu Falak TAS Muhammadiyah Sumatera Utara yang terhormat. Pada kesempatan ini, alhamdulillah ada kegiatan di Observatorium Ilmu Falak UMSU. Pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor karena pada saat yang bersamaan ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. UMSU sangat bangga dan sangat bersyukur sekali pada hari ini rutinitas dan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Observatorium Ilmu Falak TAS Muhammadiyah Sumatera Utara terus-menerus kita lakukan. Hari ini adalah webinar 2, ya, diskusi observatorium dan astronomi yang ke-8 yang dilakukan oleh Observatorium Ilmu Falak TAS Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau kita melihat pada hari ini, narasumber kita yang sangat kompeten yang akan menyampaikan materi tentang perkembangan observatorium dan planetarium di Indonesia dengan narasumber Bapak Hendro Setianto MSI selaku Direktur Imah Noong Observatori dan Ketua Jaringan Observatorium dan Planetarium Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Hendro Setianto yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kita di kesempatan kali ini. Sekaligus kegiatan ini juga sebagai launching 3 buku profil singkat OIF UMSU dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang akan di-online-kan di website
Observatorium Ilmu Falak UMSU. Maka pada hari ini nanti akan kita saksikan launching dalam bentuk video yang nanti setelah pembukaan secara resmi ini akan kita saksikan bersama-sama. Launching ini adalah bahagian dari pencapaian UMSU dalam 5 tahun terakhir. Dan ini satu yang sangat membanggakan bagi Tas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena dengan komitmen dari Bapak Rektor untuk menjadikan UMSU sebagai pusat observasi di wilayah Barat, insya Allah akan terus kita capai. Di mana UMSU ini berdiri pada tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2015 oleh Ketua Tarjih Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena dengan kebanggaan dan kesyukuran UMSU serta komitmen UMSU dalam mengembangkan observasi di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia umumnya, pada tahun 2016 Observatorium Ilmu Falak UMSU ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta dengan ada penandatanganan Momen Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan. Jadi pada forum itu juga sekaligus Bapak Presiden menandatangani prasasti peresmian Observatorium Ilmu Falak Tas Muhammadiyah Utara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seiring berjalan waktu sejak dari 2014 sampai 2020 ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Observatorium Ilmu Falak Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di antaranya melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat akan urgensi dari astronomi dan ilmu falak. Kemudian pelatihan ilmu falak kepada berbagai pihak. Bagi bentuk pengabdian masyarakat, UMSU yang dijalankan oleh Observatorium Ilmu Falak pada dewasa ini, pada akhir-akhir ini, banyak kegiatan-kegiatan pengabdian, diantaranya mengukur kiblat di beberapa tempat-tempat ibadah masjid di Sumatera Utara dan Aceh. Ini sudah mulai dilakukan oleh OIF UMSU dan alhamdulillah ini sangat disambut baik oleh masyarakat. Mudah-mudahan keberadaan Observatorium Ilmu Falak UMSU ini tetap memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan Islam khususnya di Sumatera Utara. Kemudian dalam bidang penelitian juga sangat banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh OIF UMSU dalam 5 tahun terakhir. Sehingga pada kesempatan inilah OIF UMSU akan melaunching berbagai prestasi yang dituangkan dalam bentuk buku yang nanti akan kita saksikan pada peresmian kali ini. Kemudian dengan keberadaan OIF UMSU ini, Pak Rektor telah berkomitmen kita akan mengembangkan sayap menambah tempat observasi. Kita sudah menjajaki dan terus-menerus melakukan pengamatan khususnya di Sumatera Utara, yaitu di wilayah Barus. UMSU akan menjadikan Barus sebagai tempat pengamatan yang baru yang nanti akan kita jadikan sebagai lokasi yang definitif. Walaupun pada kesempatan ini OIF UMSU masih menjadikan sebagai tempat observasi yang berjadwal, ya, sehingga ke depan kita berharap Barus menjadi center of observasi di mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh OIF UMSU itu dipusatkan secara pengamatannya di wilayah Barus. Untuk itu, Bapak Rektor sangat mengapresiasi kegiatan OIF UMSU pada hari ini. Mari kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan materi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua untuk menambah hasanah pengetahuan kita tentang ilmu falak, tentang observasi, dan ini menjadikan kita semua untuk lebih dekat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan memotret alam semesta ini dengan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pengantar webinar kita pada kesempatan ini mewakili Bapak Rektor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara webinar ini dengan secara resmi dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya pada acara webinar dan launching hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Kita akan launching buku profil OIF UMSU terlebih dahulu. Sebelum videonya akan diputar, jadi OIF adalah sebuah observatorium yang pada umumnya digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang ada di luar angkasa. OIF juga merupakan salah satu tempat eduwisata di Kota Medan yang kini ramai dikunjungi masyarakat Medan maupun luar Kota Medan, serta beragam usia yang telah sampai menjelajah di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di tempat ini juga akan terselipkan wawasan untuk para pengunjung mengenai sains dan agama. Baik, langsung saja. Inilah video launching buku profil OIF UMSU. Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau biasa disingkat dengan OIF UMSU merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bergerak di bidang ilmu falak atau astronomi dan berlokasi di Kota Medan. Untuk lebih memperkenalkan OIF UMSU kepada masyarakat, OIF UMSU membuat sebuah buku yang memaparkan peran, aktivitas, dan program-program OIF UMSU dalam bidang ilmu falak atau astronomi. Buku tersebut diberi judul Profil Singkat Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku ini berisi tentang informasi sekilas mengenai apa itu OIF UMSU, program-program yang dilakukan oleh OIF UMSU dalam kesehariannya seperti penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan terkait ilmu falak atau astronomi, dan juga kerjasama yang telah dilakukan oleh OIF UMSU. Buku ini juga menjelaskan kelengkapan dan sarana yang ada di OIF UMSU. Instrumen-instrumen yang ada di OIF UMSU seperti instrumen klasik dan modern, seperti teleskop-teleskop yang ada di OIF UMSU. Selain itu juga buku ini berisi tentang catatan dan laporan perkembangan OIF UMSU selama 5 tahun, dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Hadirnya buku ini dengan versi bahasa Arab, versi bahasa Inggris, dan versi bahasa Indonesia, diharapkan OIF UMSU lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia maupun di dunia internasional. OIF UMSU memotret semesta demi iman dan peradaban. Nah, itu tadi video launching buku profil OIF UMSU. Selanjutnya kita akan launching yaitu capaian OIF UMSU. Inilah video capaian OIF UMSU.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di wilayah Medan, Sumatera Utara. Nah, itulah capaian OIF UMSU yang dimuat dalam bentuk video. Semoga OIF UMSU tetap menjadi pusat ilmu falak yang unggul dalam pelatihan, penelitian, dan pengkaderan dalam tingkat nasional dan internasional yang memadukan khazanah Islam dan sains modern berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, setelah kita menyaksikan rangkaian kegiatan launching, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu acara webinar yang akan dipandu oleh moderator, yaitu dari tim Planetarium, yaitu Wika Sari SAK. Terima kasih. Untuk itu waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan acara di webinar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar doa yang ke-8 dengan tema perkembangan observatorium dan planetarium di Indonesia. Nah, yang saya hormati Bapak WR2 yaitu Bapak Associate Profesor Dr. Akrim SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA selaku Kepala OIF UMSU. Dan yang saya hormati Bapak Hendro Setianto MSI selaku narasumber pada acara webinar kali ini. Namun sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Wika Maisari dan saya adalah tim Planetarium OIF UMSU. Dan sudah hadir juga tadi narasumber kita yaitu Bapak Hendro Setianto, MSI, yaitu Direktur Imah Noong Observatory dan Ketua JOPI, Jejaring Observatorium dan Planetarium Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara webinar doa ke-8. Adapun susunan acara di webinar kali ini, yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya buka saat ini, kemudian penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Nah, langsung saja kita masuk ke acara penyampaian materi oleh narasumber. Kepada Bapak Hendro Setianto MSI, waktu dan tempat kami persilahkan, dan waktu kami berikan selama 30 menit, Pak. Baik, kepada Pak Hendro, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya sudah bisa share belum ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Saya share dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, meskipun di tengah pandemi kita masih bisa saling silaturahim meskipun dalam secara online ya. Sebenarnya saya sampaikan dulu yang saya hormati Pak Wakil Rektor 2 UMSU yang tadi sudah membuka, dan juga Pak Dr. Arwin. Wah, ini tokoh keren ini ya. Ya, ini sebelum saya mulai saya ingin sharing satu foto 5 tahun lalu. Gitu ya. Jadi 5 tahun lalu pas hari ini gitu ya, 30 November itu ada Direktur OIF yang sedang menguji di Imah Noong. Ya. Ternyata 5 tahun lalu cepat sekali berlalu ya. Untung ada Facebook ini yang mengingatkan kejadian-kejadian masa lalu. Jadi di samping ada Pak Arwin itu, di belakang itu ada bangunan Imah Noong versi awal ini ya. Imah Noong versi awal. Terus di belakangnya sini ada lubang meteor gitu ya. Masih ada di sini. Ini lubang meteor ini yang sekarang jadi musolatorium. Nah, ini jadi memang Imah Noong sendiri tahap pembangunannya memerlukan waktu lama ini ya, selama saya kuliah ini waktunya nih. Baik. Terkait perkembangan observatorium dan planetarium di Indonesia ini saya ingin mencoba bercerita saja. Saya coba browsing ini kemarin diminta Pak Arwin ini, jadi bolak-balik pertama kapan waktu itu ya saya diminta Pak Arwin ya, dengan sangat menyesal sudah saya sanggupi, terus saya mengundurkan diri nggak bisa, padahal sudah dibuat pengumumannya. Jadi mohon maaf sekali, merasa sangat berdosa gitu ya. Nah, jadi ini baru sekarang ini berkesempatan. Nah, bercerita tentang sejarah observatorium dan planetarium di Indonesia tentu nggak lepas dengan pengertian apa itu observatorium ya. Jadi kalau kita lihat observatorium itu ya sebuah lokasi, suatu kawasan gitu ya, atau bangunan gitu ya, yang dilengkapi dengan peralatan dan digunakan untuk melakukan pengamatan benda-benda langit. Ya, itu seperti itu ya. Nah, ini gambarnya ini adalah gambar kawasan Observatorium Bosca. Jadi kawasan, suatu buah kawasan, di situ Observatorium Bosca kita tahu sebagai sekarang ini menyebabkan observatorium yang tertua ya di Indonesia, meskipun sebelumnya kalau kita lihat ada observatorium. Nah, itu tahun 1765. Itu ada namanya Observatorium Mor di Jakarta, tapi itu tidak di Indonesia kan, karena konteksnya di Indonesia berarti kita berbicara setelah tahun 45 kemarin gitu ya. Nah, Observatorium Bosca meskipun dibangun tahun 1923, tapi sampai sekarang masih eksis. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai observatorium pertama di Indonesia. Nah, ini foto Bosca sengaja saya tampilkan karena memang menurut saya sosok luar biasa ya, yang dia bisa atau mau berbagi untuk pengembangan observatorium. Nah, ini nggak banyak ini. Karena pembangunan observatorium itu biayanya tidak sedikit, gitu ya. Jadi untuk observatorium Mor aja ini kalau dilihat ada yang menginformasikan pembangunannya menghabiskan biaya 200.000 gulden ketika itu. Dan Bosca, observatorium Bosca itu mencapai kalau tidak salah hampir 1 juta gulden ketika itu senilai kurang lebih kalau hitungan kurs emas hari ini gitu ya, itu malam saya hitung itu hampir mencapai 125 miliar, nah, gitu kan. Jadi
memang mahal gitu ketika sudah berkaitan dengan observatorium research gitu kan. Sehingga tidak heran negara yang mampu membangun observatorium itu negara-negara yang sebenarnya sudah mapan ya, maka dia mampu membangun observatorium yang bagus. Nah, dari pembuatan MOR ke Bosca ini perlu waktu 158 tahun. Itu jedanya kan jauh sekali ya. Itu berapa generasi? 3-4 generasi ya, kurang lebih 3 generasi baru ada observatorium lagi. Nah, dari tahun 23 dibangun, itu ternyata perlu waktu 41 tahun. Baru kemudian ada observatorium DKI Jakarta. Sekaligus sebuah planetarium di situ. Jadi ini nggak salah tahun 1964. Ada beberapa observatorium, ada beberapa teleskop di dalam observatorium itu, kalau tidak salah ada 3 atau 4, ya saya lupa itu. Nah ini tahun 1964-an kurang lebih. 12 tahun kemudian, artinya loncatnya sudah makin pendek kan ya, tadi sebelumnya 40 tahun, 12 tahun ini. Baru kemudian ada pos observasi bulan Pelabuhan Ratu. Ini kalau saya tidak salah tahun 1976 ini. Sekarang sudah dipindah di Cipeas. Ini bangunan yang di Cipeas, bukan bangunan yang awal ya. Bangunan awal. Jadi di sini ini saya kasih tanda apa namanya? Award ya. Kalau tadi UMSU dapat award apa namanya? Muri kan adanya, 2 muri. Nah, ini kayaknya dalam astronomi ini saya coba memberikan semacam tanda yang pertama seperti ini. Ini observatorium bulan pertama di Indonesia. Artinya memang dikhususkan untuk pengamatan bulan tersebut. Bisa juga disebut sebagai observatoriumnya Kemenak pertama kali. Nah, kemudian diikuti oleh observatorium 8. Ini era tahun 80-an. Nah, tahun 80-an pertama kali dibangun di Tanjung Sari, ini yang di sebelah kiri ini. Tanjung Sari ini kalau tidak salah yang versi baru renovasi. Ini baru renovasi. Kemudian di sini diikuti lagi oleh Watu Kosek. Nah, WKSO ini cukup terkenal kan, banyak sekali hasil penelitian yang dihasilkan dari Watu Kosek Observatory ini. Era 80-an ya habis seperti itu. Baru loncat 20 tahun lagi kan gitu. Jadi loncatnya panjang untuk ada observatorium. Ditandai dengan munculnya observatorium hilal di Menara Al-Husna Semarang. Jadi ini saya bisa katakan observatorium hilal ini merupakan observatorium masjid. Nah, gitu, observatorium yang dibangun di lingkungan masjid yang pertama di Indonesia. 99 lantai. Saya masih ingat sekali ketika pertama kali ikut partisipasi dalam pembangunannya di situ, naik 99 lantai itu tanpa lift. Jadi jalan mengeliling di sekitar linknya ini. Wah, jadi kalau jatuh ya wassalam aja karena tidak ada pengamannya ketika itu. Jadi sepanjang dinding ini dari bawah sampai ke atas 99 lantai itu naik jalan kaki. Tahun 2006 kemudian diikuti oleh pos observasi bulan Tengkucik di Aceh ya. Di kota di Aceh itu tahun 2008. Ini jadi ada tsunami, terus kemudian ada PRR ketika itu salah satu programnya adalah membangun observasi bulan di Aceh. Dan ini luar biasa karena ini merupakan observatorium bulan yang dilengkapi dengan banyak sekali perangkat astronomi modern di sini. Nah, ini sangat sampai sekarang masih berfungsi dengan baik tentunya, dan kegiatannya juga bermacam-macam. Lanjut dari tahun 2008, kemudian tahun 2010 itu muncul observatorium KASA-nya Pak AR ini ya Pak AR ya. Nih, Pak AR ini tahun 2010 muncul di sini. Tapi ini foto bukan foto tahun 2010 ya, ini foto-foto beberapa tahun yang lalu karena saya udah kelihatan agak tua nih. Kalau 2010 saya masih muda gitu. Nah, ini dapat saya katakan dapat award-nya ini
merupakan observatorium pesantren pertama. Jadi belum pernah. Dan ini menurut banyak hal di sini ya. Setelah itu kemudian dilanjutkan tahun 2011. Nah, ini ada observatorium di Lokon. Ada yang tahu Lokon itu di mana? Mount Lokon, Gunung Lokon. Gunung Lokon itu ada di Manado ya. Di mana namanya? Ada yang tahu? Daerah Tomohon. Ya, SMA Tomohon. Diameternya 5 meter. Sini, ini Sirius Dome. Sempat juga main ke sana, alhamdulillah. Kita lihat cuacanya ya karena di dekat gunung agak dingin-dingin juga di sini. Nah, ini merupakan observatorium sekolah pertama, SMU ya, level SMU ini pertama di situ. Kemudian tahun 2014 ada Imah Noong. Nah, ini berarti observatorium pribadi ini gitu ya, yang apa namanya kita bangun. Sebenarnya bangunnya juga lama karena pribadi ya. Jadi bedanya pribadi sama institusi itu, institusi rencana cekrek dana anggar muncul. Nah, kalau misalkan pribadi sekarang tahun ini berencana, tahun depan menuliskan anggaran, tahun depannya lagi baru ngeduk tanah gitu ya. Jadi bertahun-tahun. Jadi ini kalau saya catat itu kemudian dari Facebook itu ya, dari Facebook itu kita bisa lihat ternyata ketika ada aktivitas kita post gitu, kita bisa baru tahu oh ternyata ini perlu waktu 1,5 tahun. Nah, gitu. Ini lama sekali, cukup lama. Kalau misalkan ada informasi yang lebih dulu dari ini, nanti ini saya edit lagi ini tuh ya. Kita edit lagi. Kemudian tahun 2015 lahirnya Observatorium Ilmu Falak, OIF. Nah, gitu ya. OIF ini ketika itu pertama kali ketemu dengan Pak Arwin itu di sebuah masjid. Di mana Pak Arwin? Kita ketemu di masjid cuman singkat, jadi Pak Arwin tidak sempat mampir ke Imah Noong waktu itu. Kita ketemu di UPI. Ya, jadi di sini kubahnya waktu itu yang saya ingat sudah ada sliding roof 1 dan kubah 1 ya, atau sliding roof 2 atau sekian. Saya ingat saya masih 1-1 waktu itu. Nah, ini merupakan observatorium perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia. Nah, kenapa saya tuliskan swasta? Karena kalau negeri ITB sudah ada Observatorium Bosca, gitu ya, meskipun itu peninggalan Belanda, tapi statusnya berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi negeri. Nah, ini sepertinya sangat menginspirasi ini observatorium di Asalam tadi, terus di OIF ini itu membuat banyak hal, kemudian perguruan tinggi serupa dan lainnya merencanakan di sini. Ini observatorium OIF ini saya waktu itu sering sekali ini bolak-balik ke Medan ya, ke sana sate, ke sana lagi apa lagi durian gitu ya. Jadi udah kayak rumah aja ini saya tidur di OIF gitu ya. Saking seringnya ini bolak-balik Bandung, Medan, waktu itu masih ada penerbangan langsung gitu ya. Nah, baik. Nah, banyak sekali perguruan tinggi yang sudah mempunyai, ini beberapa yang saya coba list ya. Ada Observatorium Bosca di bawah ITB, ada OIF UMSU, terus ada IAIN Ponorogo. Ini di lingkungan IAIN, setahu saya ini yang pertama membuat observatorium, bangunan observatorium. Kemudian ada IAIN Manado, ada IAIN Madura, IAIN Bukit Tinggi, IAIN Lok Sumawe, ada UIN Mataram, ada UAD. Sekarang ini juga ada UIN Semarang yang masih dalam taraf instalasi. Insya Allah akan selesai di tahun ini untuk observatoriumnya. Mungkin kalau ada yang terlewat bisa diinformasikan, jadi bisa langsung saya input datanya. Nah, beberapa yang merencanakan juga banyak. Jadi beberapa yang sedang merencanakan cukup banyak. Jadi, begitu juga ini observatorium sekolah pesantren sekarang ini ya. Di samping yang tadi saya sebutkan, ada Asalam, Santo Lokon yang tadi ya, terus ada Astahanas itu di Subang, ada PPI Winaya Observatory di Bandung, ada ini MAN 2 Malang dan MAN 2 Pekanbaru ini sedang proses pembangunan.
pesantren Al-Islam Ponorogo juga dalam taraf pembangunan, gitu ya, ini sedang proses. Dan kalau nggak salah, setahu saya ada beberapa MAN-IC juga sedang membangun, sedang perencanaan pembangunan untuk observatorium. Jadi kalau kita lihat di sini, observatorium ini sudah mulai menjadi sebuah kebutuhan mungkin ya, orang sekolahan merasa memerlukan adanya observatorium. Di samping institusi tentu juga ada yang pribadi. Dan ini beberapa observatorium pribadi yang sempat saya list, tentunya masih banyak lagi di luar ini, nanti bisa ditambahkan lagi datanya. Kalau ada peserta yang tahu, mohon kita diinformasikan sehingga kita akan coba merangkum data-data tersebut semuanya. Jadi ada Al-Buruj Kudus, gitu ya. Nah, ini fotonya nih di Kudus ini, sliding roof, kalau nggak salah tahun 2015, hampir bersamaan dengan OIF UMSU di sini. Terus ada Observatorium Zubair Bandung. Ini jadi di Bandung ada beberapa nih, ternyata banyak ini Bandung. Observatorium Bojong Raya ini Bandung gitu ya. Jadi ini punya Pak Ridwan, ini punya Pak Asep. Terus ada di Klaten ini Pak AR sudah punya observatorium sendiri. Jadi di samping jadi direkturnya di KASA, beliau juga punya observatorium sendiri di sini. Jadi direktur observatorium itu sempurna kalau punya observatorium sendiri ini sepertinya. Wah, jadi ya, Pak Arwin ya, kayaknya sebentar lagi membuat observatorium nih. Nah, terus ada Rumah Falak ini Pak Ismail, ada Gria Antariksa, sekarang masih proses pembangunan juga ya, penyelesaian. Terus di Bandung ada lagi yang Pak Novi kemarin membuat kecil kubahnya, sudah berfungsi sepertinya. Terus ada Pak Junaidi juga sedang dalam taraf pembangunan. Nah, ini tentu masih ada lain yang lain. Jadi trennya ini hampir di tahun 2000-an kita bisa lihat banyak sekali observatorium yang muncul. Dan tentunya yang sekarang sedang proses ini adalah calon observatorium terbesar se-Asia Tenggara, gitu ya. Jadi artinya kalau sudah se-Asia Tenggara itu berarti se-Indonesia juga, gitu ya, yaitu Observatorium Nasional Timau yang sekarang sedang proses pembangunan, direncanakan selesai akan tahun 2021 atau 2022 seperti itu kalau saya salah. Jadi akan sangat luar biasa menjadi rujukan penelitian astronomi di Indonesia tentunya di ke depannya. Baik. Yang sedang dalam taraf perencanaan, di sini ada OIL, Institut Teknologi Sumatera, terus ada SD Alfitra. Nah, ini SD pun sekarang sudah merencanakan gitu ya, sudah perencanaan. Ini tinggal instalasi, ini tinggal bangun instalasi. Terus ada UIN Surabaya, UIN Palembang, dan sejumlah PTAI lainnya sepertinya juga sudah merencanakan. Dan ini juga MAN 1 Surakarta, kalau nggak salah informasinya juga sedang merencanakan, begitu juga dengan MAN IC. Jadi kalau kita lihat di sini, observatorium itu banyak di lingkungan pendidikan agama justru ya. MAN, UIN, itu banyak sekali. Sedangkan di SMA, terus perguruan tinggi negeri itu belum semasif di perguruan tinggi agama Islam, pendidikan agama Islam. Oke, itu tadi sekilas tentang observatorium di Indonesia. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana perkembangan planetarium. Jadi planetarium itu apa sih? Planetarium ya sebenarnya sederhananya sebuah teater, sebuah gedung, sebuah bangunan yang dibangun, tujuan utamanya adalah untuk pendidikan dan pertunjukan. Nah, terkait astronomi gitu ya di sini. Meskipun sekarang karena dunianya sudah digital, itu yang di-display tidak hanya tentang fenomena astronomi, tapi juga bisa banyak hal. Banyak hal. Full dome theater ya kita nyebutnya sekarang ini. Ini ada satu kutipan yang menarik ini ya. Jadi di Mingguan Jajah sebenarnya ide pembangunan planetarium pertama di Indonesia ini merupakan ide dari Presiden Soekarno. Jadi Pak Presiden sendiri yang punya ide ini. Untuk apa tujuannya? Bisa di situ membangkitkan minat dan perhatian pemuda-pemuda terhadap ilmu pengetahuan perbintangan. Gitu ya. Jadi memang tahun-tahun 60-an itu sedang tahun
apa ya, Space Race atau apa ya, kalau nggak salah itu. Di situ tentunya Presiden tidak berharap kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Jadi tahun 63 ini dibangun diameternya 23 meter. Ya. Jadi 23 meter itu lebih besar sedikit dari planetarium yang sudah dibangun di Bangkok. Nah, jadi pada saat itu Bangkok Planetarium itu di Thailand itu diameternya 20,5 kalau saya tidak salah, 20,5 meter dibangun di sana. Indonesia membangun yang lebih besar. Nah, jadi sepertinya Indonesia dan Thailand ini apa namanya kejar-kejaran terus ya terkait astronomi ini. Di samping kolaborasi pasti iya. Jadi kalau kita lihat tahun itu dibangun diameter 20 di Thailand, di kita dibangun 23 meter. Thailand punya observatorium berapa meter itu saya lupa itu, kita sekarang bangun yang 3,8 meter yang lebih besar lagi. Jadi Planetarium Jakarta ketika itu merupakan planetarium pertama di Indonesia dan juga planetarium terbesar se-Asia Tenggara ketika itu. Nah, ini ya, karena kalau sekarang sudah ada yang lebih besar lagi di Singapura, kalau nggak salah. Di tahun yang sama, nggak tahu berbeda, tidak jauh berbeda, itu dibangun Planetarium Surabaya. Nah, ini Surabaya ini dibangun untuk pendidikan Angkatan Laut. Nah, jadi Surabaya mempunyai. 33 tahun kemudian, nah, jadi cukup jauh ya, 30, baru ada lagi satu buah planetarium di Tenggarong. Nah, ini merupakan planetarium hybrid pertama di Indonesia, gabungan antara teknologi digital dan analog, itu dengan dom 11 meter dan kapasitas 92 kursi. Jadi kalau teleskop itu ukurannya adalah biasanya dilihat dari sisi berapa besar diameter teleskop, kalau planetarium dilihat berapa besar diameter kubahnya. Katanya di sini. Kemudian tahun 2012, artinya dari tahun berapa tadi? 2003 ke tahun 2012, kurang lebih sekitar 9 tahun, baru muncul lagi sebuah planetarium di Yogyakarta yang kita kenal sekarang ini dengan nama Planetarium Taman Pintar. Nah, ini kita bisa sebut sebagai planetarium swasta pertama di Indonesia. Ya, kalau yang sebelumnya itu adalah institusi negara, seperti itu pemerintahan, ini yang pertama. Kemudian diikuti dengan Skyward Planetarium tahun 2015, diameternya cukup besar, di sini 18,5 meter. Dan kemudian tahun 2016, itu ada planetarium yang namanya agak beda, kita disebut sebagai Musolatorium. Nah, ini keliru di sini bukan swasta ya maksudnya, tapi planetarium pribadi. Nah, planetarium pribadi pertama. Ini domnya hanya 6 meter, kapasitas 40 pengunjung. Kemudian ada lagi Big Bang Planetarium, ini di mana Karawang ya, Karawang di Jawa Barat juga. Kemudian ada lagi Planetarium Al-Wafa yang baru selesai tahun 2020, diameternya 5 meter, kapasitas 20 kursi. Ini merupakan planetarium yang pertama di kampus. Ya, di kampus. Kemudian ada Planetarium UIN Semarang yang sekarang masih dalam taraf proses pembangunan. Di sini kita sebut segera selesai dan bisa beroperasi dengan baik, maka akan menjadi planetarium kampus terbesar di Indonesia. Kemungkinan tidak hanya di Indonesia, sepertinya sejauh yang saya tahu ini mungkin planetarium kampus terbesar di dunia. Seperti itu. Rata-rata kampus itu besarnya di 12 meter gitu ya. 16 meter juga kayaknya nggak ada ya. Rata-rata 12, 14 itu. Nah, ini pembangunannya 18 meter. Nah, itu kurang lebih pembangunan perkembangan planetarium di Indonesia, sedangkan dalam tahap perencanaan kalau tidak salah OAIL juga merencanakan pembangunan planetarium,
SDL Fitra di Bandung juga sedang merencanakan pembangunan planetarium. Nah, ini yang lainnya, sorry, maaf, ini copy paste, jadi tadi belum terhapus. Jadi, nah itu sejauh yang saya pantau sekarang ini terkait perkembangan planetarium di Indonesia. Di samping planetarium dan observatorium yang permanen, ada juga yang sifatnya portable. Nah, ini portable ini Mobile Observatory. Ini yang pertama kali itu adalah Indonesia Mobile Observatory tahun 2009. Itu dapat rekor muri waktu itu. Kemudian diikuti oleh Nahdlatul Ulama Mobile Observatory-nya PBNU. Setelah itu ada Planetarium Jakarta, juga ikut membuat observatorium portable. Setelah itu ada juga Nahdlatul Ulama Mobile Observatorium lagi di PWNU Surabaya, dan kayaknya sebentar lagi Pak AR juga akan meluncing nih Kasa Mobile Observatory-nya. X-nya itu mau ditulis X0 atau X1 nih Pak AR-nya. Oke. Ada Mobile Observatory, tentu ada Mobile Planetarium. Mobile Planetarium sejauh ini di Indonesia ada 2 yang sudah beroperasi. Satu Ilmuwan Muda Indonesia tahun 2014, kemudian 8 di tahun yang sama juga, kemudian akhir tahun ini insya Allah kalau barangnya jadi datang, Imanoong pun akan punya 1 mobile planetarium. Mohon doanya semoga tidak ada halangan. Desember ini bisa selesai mobile planetariumnya Imanoong. Baik Pak, mungkin itu kurang lebih gambaran tentang perkembangan observatorium dan planetarium di Indonesia. Mungkin waktunya saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kira ada pertanyaan, diskusi, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Hendro atas materinya yang sangat luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa observatorium dan planetarium di Indonesia itu semakin hari semakin berkembang, terbukti dengan banyaknya dibangun planetarium ataupun observatorium yang semakin banyak seperti itu. Nah, hadirin yang saya hormati, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, diingatkan kembali bahwa bagi penanya yang terbaik akan mendapatkan door prize nantinya. Untuk itu, kepada seluruh audiens, jika ingin bertanya silahkan menghidupkan videonya dan juga menyebutkan nama serta instansinya. Kepada seluruh audiens, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Dr. Haji Arso SHMA, Ketua Badan Hisab Ru'yah, Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Pada hari ini sungguh merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UMSU dan begitu juga Bapak Wakil Rektor dan seluruh para kerabat kerja di dalam OIP UMSU Sumatera Utara, terutama juga salam pada Pak Direktur, Pak Dr. Arwin Tarutar. Begitu juga khususnya kepada Bapak narasumber, Bapak Hendro Yanto. Alhamdulillah, kami merasa berbesar hati dan merasa bersyukur acara ini berlangsung tepat pada hari ini dan memberi kesempatan kepada kami untuk ikut menjadi peserta. Yang bertepatan pada hari ini adalah hari Senin, yang biasanya kami memberikan pelajaran pada mata kuliah ilmu falak pada mahasiswa kader ulama perguruan tinggi kader ulama Majelis Ulama Sumatera Utara. Oleh karena itu saya sekarang didampingi dengan melihat di layar untuk mengikuti acara webinar ini. Selain saya juga berada di samping-samping saya ini semua yang hadir di ruangan
pendidikan kader ulama Sumatera Utara, yaitu ada sejumlah 20 orang mahasiswa kader ulama dan juga dari seluruh yang hadir pada kesempatan ini telah mengikuti dengan serius. Kami merasa bersyukur kepada Allah dan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, itu pada saat ini saya merasa kayak begini. Kayak ibarat orang menampilkan hidangan, ternyata hidangan itu menarik, selera saya tambah semangat ingin menikmati itu. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Karena apa? Karena sejak OIF UNSU berdiri, kami dari pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah berkeinginan supaya sebuah perguruan tinggi yang ada di Medan ini, yaitu di Sumatera Utara, ya Universitas Al-Wasliyah, supaya punya observatorium. Kami sudah menggagas pada ketika itu, tapi tidak berkesinambungan oleh rektor. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan perkembangan ilmu falak, juga untuk sebuah pesantren Darul Mursid yang berada di Sipirok Dolokore, sudah kami pancing juga supaya membuat ini. Begitu juga di perguruan tinggi UMSU, di Unifa juga sudah ada pembenahan tentang pendidikan pendidikan ilmu falak. Oleh karena itu, keinginan yang berselera ini, kami perlu mohon petunjuk dari Pak Hendro, Bapak narasumber, langkah-langkah apa kira-kira ya Pak yang sangat tepat, karena kami sudah lama mencita-citakan untuk supaya ada di pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah, khususnya di Universitas Al-Wasliyah, ada observatorium yang memang juga tempat ala paling tidak punya laboratorium itu. Begitu juga hal yang terkait dengan perkembangan di pesantren yang sudah kami jajaki, Darul Mursid yang sangat menarik. Mereka juga mengutus siswanya ke UMSU untuk mengikuti beberapa kesempatan untuk dengar. Oleh karena itu kami mohon kira-kira apa Pak Hendro yang kira-kira langkah konkret untuk memudahkan supaya di sebuah perguruan tinggi di Al-Jamiatul Wasliyah itu punya observatorium seperti yang telah Bapak gambarkan perkembangan-perkembangan sejak awal mulai dari observatorium sampai planetarium. Itu barangkali yang saya sampaikan dan insya Allah mudah-mudahan bukan pertemuan ini pada suatu saat terutama Pak Hendro bisa nanti mendampingi kami atau paling tidak memberikan bantuan. Teristimewa juga kerjasama selama ini antara Badan Hisab Ru'yah dengan OIF UNSU tetap terjalin supaya cita-cita kami itu bisa terwujud nantinya pada suatu saat Al-Wasliyah memiliki tempat observatorium. Demikian saja Pak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arso atas pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Hendro. Bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Arso. Baik. Terima kasih Pak Arso atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya mau nodong dulu nih. Menodong Pak Arwin untuk berbagi cerita ini bagaimana UMSU bisa menyetujui ide pembuatan observatorium kan gitu ya. Jadi ini pengalaman yang belum tertulis soalnya itu Pak. Biasanya yang tertulis itu kan dikerjakan, tapi bagaimana meyakinkan itu, nah itu Pak Arwin mungkin bisa bercerita dulu nih Pak Arwin. Monggo Pak Arwin. Wah, ini ditodong juga ini ceritanya ini. Ya baik, terima kasih Ayahanda Dr. Kiai Haji Arso. Secara singkat, sebenarnya yang begini-begini ini susah diceritakan Ayahanda, tetapi poinnya adalah harus dijalankan, harus dimulai betapapun kecil atau sederhana gitu. Jadi OIF UMSU yang hadir seperti hari ini juga sejatinya tidak ujuk-ujuk gitu. Dimulai dari yang sangat sederhana sekali. Saya ingat dulu kami masih mengawali dengan hanya diskusi-diskusi, tidak ada alat, tidak ada fasilitas, bahkan globe pun belum ada.
tapi kami mulai dengan diskusi-diskusi yang tempatnya juga berubah-berubah, bertukar-tukar, kadang di kelas ini, kadang di lokal sana, kadang di mana-mana begitu. Tapi seiring waktu, seiring kita membuat program, mengusulkan program, dan tentu poin utama adalah sambutan dari institusi di mana lembaga atau observatorium ini mau kita usulkan. Jadi singkatnya ya Handa, saya tidak memperpanjang, ada 3 poin. Yang pertama adalah ketersediaan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua tentu kekuatan atau kekuatan manajemen, pengaturan yang itu paralel dengan institusi tempat kita berada. Jika institusinya manajemennya sudah bagus, pengaturan kerja, jam kerja, termasuk penggajian, begitu, termasuk sistem lain-lain, tentu semuanya itu akan berimplikasi positif dengan kegiatan yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, yang sepertinya tidak tabu lagi untuk diucapkan, yaitu faktor finansial, faktor pendanaan. Jadi betapapun besar ide kita dalam bidang astronomi, di bidang observatorium dan planetarium, kalau tidak ada biaya juga tentu tidak begitu berjalan dengan baik, tetap berjalan tapi tidak begitu cepat. Mungkin begitu Ayahanda dan Pak Kiai yang bisa saya tambahkan gitu. Mungkin lebih enak nanti cerita-cerita ini begitu, kalau sambil ngopi, sambil cerita-cerita. Makan durian. Baik, sedikit nambahin Pak Yarso. Jadi kalau saya melihat yang di cerita Pak Arwin tadi, juga yang di Asalam Solo itu, kita perlu adanya kegiatan duluan, Pak. Jadi aktivitas itu dilakukan. Ada aktivitas berkaitan dengan astronomi atau falak itu yang rutin dilakukan, sehingga pihak manajemen itu juga melihat gitu ya, bahwa oh ini ternyata antusiasnya bagus gitu. Baru kemudian kita coba pihak manajemen untuk kita ajak datang ke observatorium yang sudah ada, melihat gitu ya, melihat oh iya ini seperti ini. Karena seringkali kalau kita bercerita tanpa kita coba ajak untuk melihat seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan, itu ya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi di beberapa kasus itu yang terjadi adalah dari pihak user itu tidak bisa menceritakan keinginannya dengan baik kepada pihak pemegang anggaran gitu. Jadi akhirnya nggak nyambung gitu Pak. Nah, sehingga saya pernah waktu itu juga hadir di suatu tempat, saya cerita yang pihak user, ya itu Pak yang saya maksud seperti itu gitu kan. Dan pihak pemegang anggaran baru ngeh. Nah, kalau seperti ini ya oke, kita danain. Nah, seperti itu. Akhirnya bisa nyambung antara yang diinginkan seperti apa, sehingga ada feedback ya, artinya ada masukan buat pemegang kebijakan itu, gambaran yang lebih real itu seperti apa, seperti itu Pak. Mungkin menurut saya 2 hal itu perlu untuk dilakukan. Tentu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arwin terkait manajemen, dana dan sebagainya itu kunci. Meskipun pimpinannya paham, semuanya paham, kalau dananya tidak ada, manajemen sistemnya tidak mendukung, nggak jadi juga seperti itu. Karena seperti tadi saya sampaikan, pembangunan fasilitas astronomi ini anggarannya nggak sedikit gitu ya, anggarannya tidak sedikit, apalagi biasanya kita ketika membuat itu selalu ada, waduh sayang ini ya, ini lebih besar dikit. Nah, lebih besar dikit ini juga efeknya nggak dikit gitu, Pak. Seperti itu. Baik. Jadi memang saya sendiri di Imah Noong itu untuk bisa sampai jadi di awal pertama kali teropong itu terpasang perlu waktu 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun, tapi ya sampai sebelum itu kegiatan kita di Imah Noong ya sudah ada gitu ya, kegiatan teropong bongkar pasang seperti itu kita sudah lakukan itu, orang datang ke tempat kita juga sudah gitu ya, sehingga akhirnya secara bertahap kita bangun itu bisa jadi gitu ya, alhamdulillah seperti itu. Seperti itu Pak Yarso. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Buat mungkin. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Pak. Sama Pak. Baik, sepertinya juga ada penanya lagi dari Bapak Abdurrahim. Kepada Bapak Abdurrahim dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Kemudian juga terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan acara yang edukasi seperti ini. Karena apa, kalau kita di luar pandemi ini sangat sulit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi mungkin ini salah satu keberkahan di masa yang seperti ini, sehingga kita dengan mudah menemukan acara yang mengedukasi seperti ini terkait dengan ilmu falak. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, saya seorang pengajar di SMK Nahdlatul Ulama Balikpapan di bawah Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin Balikpapan, Kalimantan Timur. Menyukai ilmu falak walaupun sedikit mendapat pengajaran itu di waktu mondok di pesantren. Dan saat ini termasuk daripada anggota Lembaga Falakiyah NU Balikpapan, walaupun baru, sehingga baru berkecimpung di bidang ini. Nah, beberapa kali LFNU di Balikpapan ini melakukan observasi juga, termasuk juga gerhana matahari dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat pertanyaan saya, singkat saja Bapak Hendro, terkait dengan perkembangan observatorium di Indonesia. Kalau kita lihat ini kan lebih banyak di Indonesia bagian barat, sementara di bagian timur ini termasuk tengah dan terus ke timur ini kayaknya masih kurang, atau ya lebih banyak di barat lah. Apakah, pertanyaan saya, apakah ini berkaitan dengan letak geografis kah atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Halo. Oke. Oke, langsung aja Pak Kiai. Mungkin ada baik. Ada. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan, sepertinya ada terganggu. Baik, langsung saja Pak Hendro. Baik, terima kasih Mas Abdul Rahim. Alhamdulillah. Jadi terkait kenapa banyaknya di wilayah barat itu tidak ada kaitan dengan masalah di barat lebih baik untuk observasi, tidak juga. Jadi bahkan Kementerian Agama dan Lapan dan BMKG juga titik pengamatannya menyebar seluruh Indonesia, jadi tidak ada keterkaitan. Jadi sekarang bagaimana kita menginisiasi pembangunan fasilitas itu. Nah, saya SMK dulu itu pernah ada satu SMK di mana rencana membuat observatorium juga, cuman saya pernah di Bali kalau nggak salah, itu SMK itu mau membuat planetarium seingat saya. Nah, saya belum tahu apakah hasil akhirnya jadi selesai atau belum, tapi yang saya lihat fasilitas-fasilitas itu akan sangat banyak. Oleh karena itu juga nanti kebutuhan terkait sumber daya manusia yang paham tentang teknis, apa itu teleskop, mengoperasikan teleskop, bagaimana maintenance sebuah planetarium, itu juga nanti ke depan akan sangat diperlukan gitu ya. Jadi bisa kebayang aja nih, se-Indonesia ini banyak fasilitas yang berdiri, tapi nggak ada yang bisa memaintain dengan baik. Wah, kalau rusak harus kirim ke luar negeri, wah repot lagi gitu ya. Jadi pasti akan diperlukan orang-orang yang paham betul tentang instrumen yang nanti dia bisa juga memperbaiki untuk merawat dan sebagainya seperti itu. Tapi tidak ada kaitan dengan wilayah timur dan barat ya di sini. Jadi semoga Indonesia Timur sekarang, apalagi Observatorium Nasional itu kan di belahan Indonesia Timur ya, OBNAS itu, akan OBNAS ini daerah timur itu wilayahnya kalau secara cuaca kayaknya sekarang ini mungkin sampai 10 tahun ke depan mungkin lebih baik daripada daerah Indonesia bagian barat kemungkinan ya. Oleh karena itu dipilih OBNAS-nya, diletakkannya di timur sana gitu ya. Jadi perkiraannya mungkin 10-20 tahun ke depan itu cuacanya akan masih menguntungkan melakukan pengamatan di Indonesia sebelah timur seperti itu. Oke. Makasih Mas.
Oke, saya kembalikan ke Mbak Vika. Halo Wika, mic-nya. Baik, terima kasih kepada Pak Hendro atas jawabannya. Nampaknya di sini juga telah hadir Bapak Mutoha Arkanuddin, selaku guru dari OIF UMSU sendiri. Bapak Mutoha, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana OIF? Alhamdulillah OIF Pak lancar Pak. Ya, salam buat semuanya ya. Baik Pak. Dan ada juga ternyata salah satu tim OIF UMSU yang sedang berpendidikan di S2 yaitu di UIN Wali Songo, ada Abang Da Maraton Ritonga. Abang Da Maraton gimana kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar kuliahnya ya Bang. Amin. Amin. Ya langsung saja ya kita ke penanya selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya bisa menghidupkan mikrofonnya dan videonya. Berhubung kita juga masih ada waktu. Dan bagi peserta yang terpilihnya nanti menjadi pemenang sebagai penanya terbaik, karena kita ada door prize juga, nanti bisa mengirimkan nama beserta alamat dan nomor HP-nya. Baik, kepada seluruh audiens, apakah masih ada yang ingin bertanya? Wah, saya juga. Bagaimana? Ada saya. Baik, silahkan Pak. Baik Pak, silahkan Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya dari Muhammad Mahmud Izilaska, LFNU Kota Kediri, Jawa Timur. Salam untuk semuanya. Dan kami sampaikan terima kasih pada OIF UMSU yang telah menyelenggarakan acara yang sangat mengedukasi seperti ini. Kami sangat bersyukur, semoga kedepannya OIF UMSU selalu sukses. Terus yang ingin saya tanyakan di sini itu soal anggaran. Soal anggaran itu seumpama diperkirakan seminim mungkin, itu seperti mobile observasi seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Hendro, itu seberapa besar atau sampai berapa juta rupiah, itu anggaran yang paling minim. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak terkait pertanyaannya. Jadi memang sekarang ini tipe jenis teleskop itu atau peralatan astronomi itu sangat beragam. Jadi yang harganya murah sampai harganya sangat mahal. Gitu ya. Ada yang besar murah, ada juga yang kecil mahal. Jadi besar kecilnya alat tidak menjadi ukuran kan ini. Nah, berapa anggaran minimal itu nanti tergantung kita ingin yang seperti apa peralatannya.
Kalau keperluannya sekedar untuk ruqyat hilal, sebenarnya kita menggunakan teropong yang harga di bawah 20 pun itu juga sudah bisa gitu ya. Tinggal taruh aja di mobil, mobilnya dimodif sedikit jadi menjadi mobil observatori gitu ya. Tapi kadang kita akan sayang ini mobilnya mahal, alatnya murah gitu ya. Jadi biasanya akan banyak aspek yang akan menentukan final peralatan itu akan seperti apa. Jadi oleh karena itu pentingnya perencanaan yang baik itu yang akan menghantarkan pada seperti apa peralatan yang akan kita punyai. Jadi memang kita bisa berencana dari anggarannya. Jadi kalau dari anggaran itu artinya kita merencanakan kita punya anggaran segini, bisa nggak jadi observatorium? Oh bisa, gitu misalkan. Kalau itu menjadi observatorium berarti komponen tempat rumah teropongnya yang sederhana seperti ini, teleskopnya yang dibawakan seperti ini, kameranya seperti ini, ya seperti itu. Jadi tidak ada nilai yang pasti harus gitu, enggak. Jadi kita pasti akan melihat keperluannya untuk apa, anggarannya seperti apa. Jangan sampai anggaran kita besar, keperluannya untuk ini. Ya, sebenarnya sayang juga, tapi ya nggak apa-apa. Kali kita memang perencanaan itu harus imbang dengan anggaran yang ada. Jadi satu pihak ada yang anggarannya besar, keperluannya sebenarnya bisa yang lebih kecil, tapi di lain pihak perlunya memang anggaran yang besar, tapi dananya kecil. Jadi itu sangat beragam sekali. Karena itu memilah mana peralatan dan apa kebutuhannya itu menjadi penting. Gitu, Pak. Yeah. Baik, terima kasih kepada penanya dan juga kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari audiensnya. Nah, langsung saja karena waktu kita juga sudah tidak banyak, jadi kita langsung ke penutupan yang langsung dari Pak Hendro untuk penutupannya. Depan, Pak. Kalau masih diizinkan, sedikit saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Oh, boleh Pak. Silakan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak narasumber Pak Hendro Setianto. Dalam perkembangan astronomi yang sangat mencuat pada kesempatan ini, sering-sering menemukan hal-hal yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga pernah ada kami dengar berita, tatkala seorang ahli astronomi menemukan hal-hal yang luar biasa, sehingga dia bisa memeluk Islam. Karena menemukan ada tanda-tanda kekuasaan Allah melalui kemajuan ilmu astronomi ini, Pak. Oleh karena itu kami mohon barangkali pengalaman Pak Hendro menemukan hal-hal yang begitu, ada kisah tersendiri atau ada hal-hal yang mungkin dapat informasi dari luar yang sifatnya bahwa perkembangan astronomi ini ternyata membuka semakin untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan alam yang luas. Mohon kiranya mungkin ada pengalaman yang menemukan hal itu. Terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pengalamannya apa nih Pak? Ya, bingung juga nih kalau ditanya pengalaman. Cuman ada satu apa yang Pak sampaikan memang betul gitu ya. Jadi mungkin ini aja Pak. Bukan pengalaman saya, tapi ada sebuah kejadian lah ya, intinya waktu itu saya masih bekerja di Observatorium Bosca, mengajak orang untuk mengajak melihat alam semesta dan seperti itu ya, lewat simulasi, terus melihat juga lewat teleskop itu. Yang bersangkutan komentarnya sederhana, enak ya, Mas Hendro bisa melihat kekuasaan Allah setiap hari gitu ya. Nah, saya menjawabnya, enakan Bapak bisa merasakan kekuasaan Allah setiap hari. Gitu ya. Jadi melihat dan merasakan itu dua hal yang berbeda.
Ketika kita melihat rasa hatinya tidak terbuka juga, ya kita nggak bisa. Nah, itu untuk bisa merasakan ini nggak setiap sembarangan waktu dan sembarang orang yang mungkin bisa punya pengalaman tersebut gitu ya. Artinya ketika saya bercerita secara sederhana, biasanya seperti itulah, karena setiap hari yang kita lakukan seperti itu, tapi orang lain bisa melihat dan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi itu yang menurut saya justru luar biasa adalah ketika orang itu bisa merasakan gitu ya. Pernah juga suatu cerita ketika selesai berceramah ketika itu, ada orang yang kemudian dia maju ke depan, setelah saya selesai dia menyalami saya, terima kasih Bapak sejenak membawa saya ke Tuhan. Nah, seperti itu. Itu pengalamannya dia, Pak, bukan pengalaman saya. Ya, itu kan berarti itu kan pengalaman perasaan merasakan itu tidak semua orang bisa merasakan hal itu gitu ya. Bahkan orang yang setiap hari berkutat pun di dunianya itu belum tentu bisa merasakan hal tersebut. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Arso. Nah, sepertinya karena materinya cukup menarik nih, ada yang ingin bertanya lagi dari SMA Al-Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak, mohon maaf, kepada Bapak Muhammad Bustoni dari Al-Amar dulu ya Pak. Silahkan kepada Pak Heru dari Al-Amar. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Selamat pagi kepada semua pakar ilmu falak dan astronomi yang berhadir hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Heru Matafani dari SMA Sains plus Tahfiz Quran Al-Amar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Alhamdulillah kita menjadi SMA yang juga memasukkan ilmu falak ke dalam mata pelajaran kita di SMA ini. Langsung saja saya bertanya kepada Pak Hendro terkait perkembangan ini, Pak, observatorium dan planetarium di Indonesia, dan juga Bapak tadi di kurikulum vitae-nya itu saya lihat tadi juga ketua jaringan observatori, ya kan? Saya ingin mendengar apa yang menjadi proyek bersama begitu Pak di dalam jaringan observatori ini, karena beberapa yang saya lihat tadi di slide-nya Bapak kan ada yang pribadi gitu, artinya ini ada orang-orang yang menjadi penikmat ilmu falak tersendiri begitu Pak. Nah, kira-kira yang di dalam perkembangan masa sekarang ini, apa yang kira-kira menjadi proyek bersama begitu Pak yang sedang dikerjakan dalam perkembangan ilmu falak, terutama di JOPI sendiri, Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Heru. Pertanyaannya yang luar biasa tentang proyek bersama ilmu falak. Baik, kepada Bapak Hendro, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sampaikan observatorium itu sebuah lokasi atau bangunan gitu ya, yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan observasi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu observatorium itu berarti harus ada komponen bangunan atau rumahnya gitu ya, lokasinya. Terus ada peralatannya dan juga ada kegiatannya gitu ya. Nah, adanya observatorium yang mulai banyak berkembang ini dirasakan pada yang sudah punya observatorium pun juga masih merasakan ini peralatan yang kita punya ini bisa untuk mengamati apa, gitu ya. Terus, oh ini bisa untuk mengamati matahari, oke. Bisa untuk mengamati bulan, oke. Setelah saya mengamati bulan, matahari itu apa yang akan dianalisis, apa yang dipelajari, pengetahuan yang bisa diperoleh dari kegiatan itu. Kalau saya memotret bintang, saya memotret nebula,
itu bagaimana cara memproses citranya. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang ini menjadi concern kita di Jobi untuk bisa sharing, berbagi kebutuhannya apa yang siapa yang bisa, kemudian kita berbagi untuk pengetahuan teknik-teknik pengamatan, pengolahan data, sehingga nanti data-data, sehingga data observasi yang dihasilkan oleh observatorium tersebut, baik itu pribadi, institusi, ataupun itu memenuhi standar kualifikasi untuk disebut sebagai data ilmiah. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap observatorium yang mulai banyak ini ke depan bisa turut serta memberikan kontribusi dalam hal data. Nah, data tentunya di sini data yang tidak asal ambil tanpa ada catatan-catatan, tapi ada banyak hal sehingga data itu menjadi berguna, seperti itu. Seperti itu, Pak. Yeah. Baik, terima kasih kepada Pak Hendro sudah menjawab pertanyaannya. Langsung saja, ini sebagai penanya terakhir dari Bapak Bustoni, dan nanti bisa langsung dijawab Pak Hendro dan sekaligus closing statement-nya dari Pak Hendro sendiri. Nah, kepada Bapak Muhammad Bustami, di waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Hendro, Pak Ardi, Pak Arso, dan Pak Mutoha, serta teman-teman semuanya yang hormati. Tidak banyak yang saya tanyakan, saya tertarik gini Pak, kaitannya dengan perkembangan observatorium. Memang selama ini lebih ke arah on-site dan juga mobile ya. Apakah ada sejarah atau mungkin perkembangan kaitannya dengan remote observatory ya? Karena mungkin ketika kita pengamatan bisa jadi ada kendala dalam perjalanan atau apa. Kalau misalnya kita bisa punya remote observatory, mungkin bisa lebih lebih mudah, atau mungkin bagaimana perkembangannya Pak selama ini? Mungkin nggak kita nanti suatu saat juga banyak bisa mengembangkan untuk remote observatory. Itu. Terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hendro, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mas Bustoni. Jadi remote atau tidak remote itu menjadi sebuah karakter dari observatorium ya. Jadi artinya kayak Imah Noong misalkan, apakah bisa dijadikan remote? Bisa, tapi ketika Imah Noong itu ada posisinya di depan rumah saya, maka saya ya enak datang langsung kan gitu ya, buka langsung gitu. Meskipun remote itu sebuah keinginan untuk bisa diwujudkan, karena seperti yang disampaikan tadi, observasi yang saintifik itu memerlukan tempat yang excellent, yang bagus ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan benda-benda langit yang bintang sebagainya. Itu memerlukan tempat yang masih jauh dari polusi cahaya kota dan sebagainya. Dan itu tentu adanya bukan di kota, kan gitu kan? Adanya ada di tempat-tempat jauh. Jadi kebutuhan itu, sistem itu tentu akan menjadi sebuah kebutuhan. Observatorium Bosca sudah mengembangkan sistem remote-nya. Nah, yang sekarang 8 ini juga sepertinya ke depan mereka juga akan mengembangkan remote-nya. Nah, jadi itu menjadi sebuah kebutuhan sekarang ini. Ya, remote observation itu, teknik pengamatan jarak jauh itu menjadi sebuah kebutuhan. Posisi kita di mana, pengamatannya ada di mana. Pengamatan hilal kalau dilakukan secara remote tentu akan jauh lebih murah, dalam pengertian apa? Ya, transportasinya sudah tidak perlu lagi kan gitu. Karena tinggal buka laptop, jaringan terhubung, kita bisa melakukan pengamatan. Jadi berapa besar itu penghematan biaya dari remote, itu bisa jadi tugas akhir juga itu. Mungkin saya tahu ada yang menghitung secara ekonomis, perhitungan ekonomi gitu ya, antara remote dan tidak remote untuk pengamatan hilal misalkan. Nah, itu bisa jadi kajian tersendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sangat menarik. Ini juga kebetulan saya lihat ini ada Pak Ridwan ini, beliau pendiri Zubair Observatory. Pengalamannya juga cukup banyak. Mungkin kalau misalkan boleh nggak Mbak, minta beliau berbagi cerita 5 menit Mbak.
ke Mbak Wika. Boleh 5 menit, saya minta Pak Ridwan untuk bercerita sebentar. Boleh Pak, boleh. Silahkan Pak. Pak Ridwan, mohon cerita nih Pak Ridwan tentang pengalamannya mengembangkan observatorium planetarium di Malaysia. Nah, sekarang jadi orang Bandung. Ya, terima kasih Pak Hendro, terima kasih OIF-UMSU atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu di online ini. Jadi betul Pak Hendro, saya memang banyak pengalaman di Malaysia, termasuk mendirikan observatorium nasional ya di Langkawi. Itu adalah observatorium pertama di Malaysia yang memang didirikan oleh saya dan tim. Dan di sana ada 2 jenis ya, jenis stellar observatory dengan solar observatory. Dan tadi ditanyakan mengenai remote observatory, memang di Malaysia sudah dilaksanakan hal itu ya. Jadi kita sudah menggunakan sistem remote observatory yang bisa dikendalikan melalui internet ya. Jadi pembangunannya memang kita buat 2, on-site juga bisa dan juga online juga bisa. Dan di sana kita menggunakan teleskop yang dilengkapi dengan Paramount MI ya, mountingnya, termasuk dengan RC teleskop ya, RC Christian yang teleskop itu, yang 0,5 meter. Dan alhamdulillah sejak didirikan sekitar tahun 2013 ya, itu sudah diresmikannya dan sudah berfungsi dengan baik dan sekarang masih berfungsi di Malaysia ya. Jadi alhamdulillah sudah digunakan oleh tim riset di Malaysia begitu ya. Dan sekembalinya saya ke Bandung, kebetulan saya tinggal di Cileunyi di Bandung ya, di Kabupaten Bandung, dan saya alhamdulillah sudah mendirikan juga observatorium pribadi ya. Jadi kalau mau melihat objek langit tinggal ke atas, tinggal ke tingkat atas ya gitu. Jadi alhamdulillah sudah ada dan memang sudah sangat praktis ya kalau kita ingin mencerap ataupun observasi objek yang kita inginkan, tinggal kita naik ke atas saja begitu. Itu mungkin Bapak Hendra sedikit pengalaman saya. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih Pak. Baik, jadi alhamdulillah di Indonesia ini antusias untuk pembuatan planetarium dan observatorium sangat besar ya. Saya rasakan, saya bisa ke beberapa tempat yang saya lihat sekarang juga di Jember sedang merencanakan, di Ngawi sedang merencanakan, terus OIF-UMSU juga sedang merencanakan planetarium ya Pak. Terus ada lagi di beberapa daerah yang saya lihat juga berkeinginan untuk membangun planetarium, begitu juga dengan observatorium. Jadi ini menurut saya merupakan satu hal yang sangat positif. Oleh karena itu, bagi yang ingin merencanakan observatorium atau planetarium, ada baiknya berkomunikasi dengan yang sudah punya, dengan OIF, dengan siapapun, agar tidak salah dalam perencanaan, dalam penganggaran, dan sebagainya. Karena ini kalau misalkan keliru, luar biasa. Gitu ya. Saya membuat Imah Noong awal-awal itu, keliru, bongkar pasangnya itu luar biasa. Gitu ya. Oh ini keliru, ini bongkar. Gitu ya. Kalau bongkar di gambar enak, tinggal del ganti gitu. Begitu bongkar itu dinding, wah itu luar biasa itu. Jadi oleh karena itu perencanaan yang baik, yang matang dalam pembuatan observatorium ataupun planetarium itu akan sangat membantu bagaimana observatorium itu nanti ke depannya jadinya seperti apa, seperti itu. Jadi oleh karena itu buat semuanya jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya, berkomunikasi bagaimana idealnya membuat sebuah observatorium. Jadi pengalaman itu sesuatu yang mahal dan sebaiknya pengalaman itu kita peroleh dengan banyak bertanya dan berkolaborasi, gitu. Seperti itu. Karena astronomi itu karakternya adalah kolaborasi. Jadi karakter astronomi kolaborasi. Kenapa? Karena cuaca di tempat satu dengan tempat lain itu sangat berbeda. Yang satu cerah, yang satu mendung. Nah, kalau nggak kolaborasi, kita nggak bisa dapat data yang saling melengkapi satu sama lain. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekaligus sebagai statement
ini acaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Wika dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di ujung acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendro yang telah mengisi webinar kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Hendro bermanfaat di kemudian hari, karena harta semakin hari dicari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari dicari akan semakin bertambah. Nah, saya selaku moderator webinar memohon maaf atas salah-salah kata, dan acara ini saya kembalikan kepada host yang telah membuka acara hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, masalah kita ke acara berikutnya yaitu tadi pengumuman door prize. Ya, adapun nama-nama pemenang akan saya bacakan. Pertama yaitu Bapak Dr. Ki Haji Arso dari Medan. Kemudian penanya kedua yaitu Bapak Abdur Rohim dari Balikpapan. Dan yang ketiga dari Bapak yang nama akunya masih Redmi nih. Nanti mohon diisi biodatanya yang telah dilampirkan di room chat ya Pak. Kemudian ada penanya keempat yaitu Bapak Heru Matafani dari SMA Al-Ammar. Kemudian penanya kelima yaitu dari Bapak Bastoni dari Semarang. Dan yang keenam nih karena share pengalaman yaitu kepada Bapak Ridwan Jubair. Ya, bagi peserta yang terpilih menjadi pemenang dengan penanya terbaik, mohon mengisi data di room chat yang telah dilampirkan. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Nah, karena saya tadi telah membuka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun pula juga. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Acara OIB cukup di sini, jika rindu harap hubungi. Berbaris sholat namanya saf, maghrib tiba matahari terbenam. Bila ada kata salah mohon maaf, akhir kata saya ucapkan salam. Oikumsu memotret semesta demi iman dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia, terima kasih banyak Pak Hendro. Turnun, Pak Kiai. Terima kasih, atur nuhun semuanya. Pak Hendro, sun, Pak Arwin. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arso. Sama-sama. Terima kasih Bu Dr. Rahmatiah hadir juga rupanya. Terima kasih karena banyak kesibukan ini Kiai, para Kiai minta maaf meskipun saya hanya, tapi alhamdulillah menyimak. Alhamdulillah. Ibu yang ikut dekan ya. Pak Mutoha juga, terima kasih Pak Mutoha.